Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Nur Aisyah dengan NIM 22022111189. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SE MAKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai utang wesel. Perlu kita ketahui bahwa utang wesel merupakan salah satu dari jenis kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu merupakan komponen penting dalam perusahaan, khususnya di laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pada kategori ini terdapat utang wesel yang memegang peran penting dalam pembiayaan perusahaan. Utang wesel merupakan perjanjian tertulis berupa kesepakatan pembayaran sejumlah uang dengan jatuh tempo tertentu. Utang wesel itu dapat muncul akibat pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan itu dapat mengklasifikasikan utang wesel sebagai liabilitas jangka panjang maupun liabilitas jangka pendek sesuai dengan jangka waktu pembayarannya. Utang wesel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, interest bearing ataupun non-interest bearing. Untuk interest bearing note adalah wesel yang dimana besaran bunganya itu sudah ditentukan secara implisit di dalam wesel. Sedangkan zero interest bearing note merupakan wesel yang dimana besar bunganya itu tidak dinyatakan di dalam wesel. Kali ini akan saya jelaskan mengenai satu contoh kasus untuk utang wesel yang bersifat interest bearing. PT Beruang setuju untuk meminjamkan sejumlah uang kepada PT Misiskin. Jika PT Misiskin menandatangani utang wesel tersebut yang berjumlah 100 juta dengan bunga 5% dan jatuh tempo selama 5 bulan. PT Misiskin pada tanggal 2 Mei akan mencatat jurnal sebagai berikut. Maka jurnalnya itu kas sebesar 100 juta di debit dan utang wesel sebesar 100 juta di kredit. Baik, selanjutnya jika PT Misiskin itu membuat laporan selama 6 bulan sekali, maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 30 Juni itu beban bunga sebesar Rp833.333 di sisi debit, kemudian utang bunga di sisi kredit sebesar Rp833.333. Nah, hasil tersebut itu didapatkan dari 100 juta dikali 5% dikali 2/12. 2/12 ini maksudnya kan tadi pembeliannya dilakukan pada bulan Mei, kemudian jatuh temponya pada bulan Juni tanggal 30. Itu kan 2 bulan, maka akan dikalikan 2/12. Kemudian, jika PT Misiskin membuat laporan keuangan setiap bulannya, maka jurnal penyesuaian itu pada akhir bulan itu sebesar Rp416.667. Ini didapatkan dari 100 juta dikalikan 5%, kemudian dikalikan dengan 1/12. 1 itu didapatkan dari 1 bulan, karena kan membuat laporannya kan setiap bulan, maka 1/12. Selanjutnya, pada akhir masa jatuh tempo yaitu pada tanggal 30 September, PT Misiskin harus membayar jumlah pokok wesel sebesar 100 juta dikalikan 5% dikalikan 5/12. Jurnalnya sebagai berikut: utang wesel sebesar 100 juta di sisi debit, utang bunga sebesar Rp2.083.333 di sisi debit, dan kas pada sisi kredit sebesar Rp102.083.333. Setelah saya jelaskan mengenai interest bearing note tadi, di sini ada satu contoh soal lagi mengenai zero interest bearing note. Nah, perusahaan itu dapat menerbitkan wesel dengan zero interest bearing note karena wesel ini tuh bukan berarti tidak memiliki bunga, akan tetapi bunga tetap diakui. Yang pada akhir jatuh tempo nanti, peminjam harus mengembalikan jumlah pinjamannya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima saat awal peminjaman tadi. Sebagai ilustrasi, PT A menerbitkan wesel sebesar 102 juta selama 4 bulan, zero interest bearing kepada PT B. Nilai sekarang dari wesel tersebut adalah 100 juta.
Jurnal yang perlu dicatat oleh PTA sebagai berikut. Yang pertama, pada 1 Maret itu mencatat jumlah utang wesel, yaitu kas pada utang wesel sebesar 100 juta masing-masing di sisi debit dan kredit. Kemudian pada tanggal 30 Juni itu mencatat penyesuaian bunga, yaitu beban bunga pada utang wesel sebesar 2 juta di sisi debit dan kredit. Kemudian untuk tanggal 1 Juli itu pembayaran utang wesel keseluruhan beserta dengan bunganya, yaitu utang wesel pada kas sebesar 102 juta di sisi debit dan di sisi kredit. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai utang wesel. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.